Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersuka cita dan menyambut kehadiran Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami mau merayakan kasih-Mu yang besar untuk kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang ajaib. Untuk kasih-Mu yang tidak pernah ternilai. Begitu besar untuk kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami bawa pujian dan sembah kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari puji Dia, Allah yang hidup, Allah yang besar. Siapa namanya? Yesus Kristus. Amin. Mari menari bagi Tuhan. Hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat
Haleluya. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu yang begitu manis. Kami rindu tenggelam dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu pada kami, dan sinar kemuliaan-Mu turun memenuhi hidup kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu melihat sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sambut hadirat Tuhan dan katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Kami sambut Engkau Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya. Shalom Love Church Family yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang sampai hari ini dapat kami rasakan. Semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Biarlah perkenanan-Mu tetap di dalam kehidupan kami, sehingga terus kami melangkah di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, atas apapun yang terjadi, biarlah kami terus menjadi orang-orang yang mempertetapkan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat meresponi segala sesuatunya dengan cara yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini kami siapkan hati kami mau terima firman-Mu Bapa, sehingga firman yang kami dengar kiranya menguatkan hati kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang berkuat, berkualitas, sehingga persoalan yang terjadi bukan untuk membuat kami kalah, tetapi membuat kami menjadi pribadi yang keluar lebih daripada pemenang. Setiap kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita gak bisa milih apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik atau buruk, itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Tetapi yang membedakan adalah ketika orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memperhambat, tetapi membuat anak-anak Tuhan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. So, kita jangan sampai salah pilih. Haleluya. Saya percaya setiap saya dan saudara hari ini mengikuti ibadah ini, supaya nanti di dalam kehidupan dan langkah kita jangan sampai kita salah pilih. Colek kiri kananmu, bilang, awas jangan sampai salah pilih. Haleluya. Kenapa? Karena kalau kita salah pilih ya, ujung-ujungnya maut ya. Ini bukan bercanda nih, maut. Haleluya. Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya percaya bahwa ayat ini bukan pertama kali kita dengar, tetapi sering kali kita dengar, bahkan ini sudah menjadi ayat emas buat setiap kita. Mungkin sebagian orang lain bilang, ini bukan cuma sekedar ayat emas, ayat berlian, ayat permata buat saya. Amin. Karena itu berharga banget. Oleh sebab itu, pastikan ini terus hidup dan menguatkan hati kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk sebagian orang, ketika membaca ayat ini, mungkin pasti akan tidak setuju dengan ayat ini. Bani. Kenapa? Karena sebagian orang akan merasa bahwa persoalan mana bisa mendatangkan kebaikan. Buat saya gitu ya, persoalan itu bukan mendatangkan kebaikan, Pak, tetapi sebagai penghambat. Ya, karena banyak orang beranggapan bahwa persoalan yang terjadi itu menghambat keberhasilan, menghambat setiap langkah, menghambat karir atau apapun. Sehingga akan merasa bahwa menghambat kebahagiaan. Ada juga orang yang beranggapan tidak setuju dengan ayat ini. Kenapa? Karena akan merasa bahwa persoalan yang terjadi itu sebagai penghalang. Sehingga kalau persoalan itu terjadi, itu seperti tembok yang besar banget, lebar banget, luas, bahkan tebal banget, yang gak akan bisa untuk ditembus. Dan persoalan yang terjadi itu akan menelan kebahagiaannya, menelan segala pemikiran-pemikirannya, menelan ide-idenya, menelan inisiatifnya, dan tidak ada jalan keluar. Luar biasa ini. Sebagian lagi tidak akan berkata bahwa persoalan yang terjadi itu hukuman.
Sehingga tak jarang orang kemudian mulai mengasihani diri sendiri. Mereka mulai berkata bahwa Tuhan tidak sayang dengan saya. Buktinya saya sulit, buktinya saya sakit. Akhirnya mereka mulai bersungut-sungut, mulai meniadakan Tuhan melalui pikiran mereka. Tuhan gak ada lah. Kalau ada, kenapa saya sakit? Kalau ada, kenapa saya tertimpa begini? Kalau ada, kenapa saya mengalami persoalan? Difitnah mungkin. Akhirnya mulai berpikir menjauhi Tuhan, mulai mengambil jalan pintas dan kompromi dengan dosa. Sebagian lagi akan berkata bahwa persoalan yang terjadi kebetulan. Kebetulan kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi apakah kita anak Tuhan berpikir seperti itu? Harusnya tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tujuan dari persoalan terjadi dalam kehidupan anak Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuat kita naik. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, kasih telinga kita. Karena dia katakan bahwa yang kusampaikan pada hari ini, artinya setiap perintah-perintah itu yang Tuhan berikan, kau lakukan dengan setia. Persoalannya adalah apakah kita taruh telinga kita terhadap setiap perintah Tuhan? Atau yang kita pakai adalah, yang kita pergunakan adalah mulut kita untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan untuk Tuhan kerjakan. Sebab itu hari ini mungkin saja orang akan tidak setuju kalau bilang bahwa persoalan yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena yang lain juga akan berkata bahwa persoalan itu sama dengan kerugian, kebangkrutan, kemunduran. Gak ada hal yang baik. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saya dan saudara, pemikiran-pemikiran ini tidak hidup bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena untuk anak-anak Tuhan, persoalan yang terjadi adalah seperti anak tangga. Anak tangga untuk apa? Untuk makin hari makin naik imannya. Makin hari imannya makin berkualitas, makin hari makin menjadi pribadi yang berkualitas. Kan lucu, kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita gak makin merubah hidup kita, gak makin baik, gak makin berkualitas, pasti ini semua orang akan terheran-heran, aneh bin ajaib gitu ya. Mana bisa orang yang ikut Tuhan kok hidupnya gak berubah. Amin. Jadi untuk anak Tuhan, persoalan yang terjadi agar supaya anak Tuhan meningkat di dalam apa? Di dalam iman. Yang kedua, persoalan itu akan mendewasakan kita. Mendewasakan kita, karena kedewasaan itu adalah hal yang berharga. Kalau kita tidak dewasa tadi, apapun yang kita lakukan pasti akan kacau. Kenapa? Karena di dalam keluarga butuh kedewasaan. Karena di dalam pekerjaan butuh kedewasaan. Bahkan kalau orang pekerja biasanya menyebutkan profesional dong, gitu kan? Profesional dong, gitu. Jangan masalah di rumah bawa-bawa ke kantor, asik gitu ya. Ya, dewasa, butuh kedewasaan. Di dalam kita belajar, sekolah, butuh kedewasaan. Karena bisa jadi mungkin kita berusaha, kita belajar melakukan yang terbaik, tapi orang lain boleh memperoleh nilai dengan cara yang curang. Tapi kalau kita gak dewasa, saya gak mau belajar, mending saya kayak dia, nyontek-nyontek nilainya bisa bagus. Haleluya. Butuh kedewasaan di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah manusia yang belum tentu, ya, belum tentu adalah orang-orang yang berkualitas.
Bisa aja kita bersama diperhadapkan dengan orang-orang yang gagal, orang-orang yang secara karakter belum terbentuk, orang-orang yang childish, sehingga akan mengasah hati kita, mengasah karakter kita. Tetapi buat anak-anak Tuhan menghadapi orang-orang seperti itu, orang-orang seperti itu adalah seperti pelatih buat saya untuk saya boleh memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Haleluya. Persoalan yang terjadi buat anak Tuhan adalah ajang untuk kita boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Karena ketika tidak ada satupun yang bisa kita andalkan, ketika persoalan itu terjadi, disitulah ada tangan Tuhan yang indah yang akan kita lihat, yang menolong kita membawa terobosan. Hari ini masih ada andalan lain yang kita bisa andalin? Atau hari ini kita ada di dalam posisi tersudut, di dalam posisi yang bahkan tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya Tuhanlah pengharapanku. Maka kabar baik yang kita dapatkan hari ini, bahwa kita ketika kita tetap bertahan, kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib yang menolong kita. Haleluya. Sehingga hari ini persoalan apapun seharusnya tidak akan menghancurkan, menghambat, merugikan, membuat anak Tuhan itu mundur. Kenapa? Janji Tuhan jelas, ya dan amin di dalam Ulangan 28 ayat 13 seperti yang sudah kita baca tadi. Tetapi yang membuat anak Tuhan itu bisa kalah, bisa mundur, bisa berhenti untuk berharap kepada Tuhan adalah ketika dia salah meresponi persoalan. Salah meresponi persoalan. Dari mana kita tahu kita benar atau salah meresponi persoalan yang ada? Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Bagaimana kita tahu? Sudahkah kita meresponi persoalan dengan benar atau dengan cara yang tidak benar? Filipi 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, kita akan tahu sudahkah respon kita atau benar atau tidak dari ketenangan. Dari tenang. Tenang itu tidak bisa dinilai dari respon awal ketika kita menghadapi sebuah fakta bahwa kita ada di dalam persoalan. Karena bisa saja responnya itu bisa bervariasi, bermacam-macam. Ada yang bisa menghadapinya dengan tenang karena dia memang pembawaannya tenang. Ada yang panik, ada yang bahkan shock sampai pingsan gitu. Tapi atas setiap yang terjadi ketika dia mulai mencerna, yang dia ingat satu, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan itu belum selesai di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga dari kesadaran itu, maka respon yang keluar adalah tenang. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena laki tenang. Dia lagi bikin tenang, bulu kuduknya berdiri gak bisa dihentikan gitu ya. Enggak bisa. Tetapi dari sebuah keputusan, Tuhan, ya Tuhan, makin saya berdoa kok makin kacau kelihatannya. Makin saya berharap sama Tuhan kok makin buruk keadaannya. Tapi saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Waktu dia berkata dan bersikeras, saya tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Di situ lahir sebuah ketenangan. Kenapa? Karena berasal dari keputusan. Karena sadar Tuhan yang punya rencana yang baik belum selesai dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Satu ungkapan dari salah seorang yang beriman berkata, hal yang paling malang adalah atas apa yang terjadi
di dalam kehidupan kita, kita tidak mendapatkan maksud Tuhan. Saya pikir-pikir, iya juga, bukan iya juga, iya banget gitu. Kenapa? Karena hal yang paling malang adalah ketika kita gak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi mungkin ada yang berkata, saya pernah kok di awal-awal terjadi persoalan, saya selalu bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tapi lama-lama capek juga bos gitu ya. Karena makin ditanya kok makin gak ada jawaban. Kok sepertinya Tuhan diam. Dan akhirnya apa? Ya udahlah, capek. Dan berhenti untuk berharap, berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kita seharusnya? Tetap makin kuat di dalam Tuhan. Waktu kita berseru di dalam Tuhan, di awal-awal terjadi persoalan, mungkin sekali kita datang sama Tuhan di awal-awal, belum ada jawaban. Terus kita berdoa. Karena yang harus kita percayai, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan jawaban dan pasti hal yang baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Jemaat Love Church, hari ini saya mengundang kepada setiap saudara yang hari ini, bahwa di Love Church terus mengadakan doa, bahkan setiap hari. Untuk apa? Berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi setiap hari, ya. Kecuali hari Minggu karena kita sudah menerima firman yang kita terima pada setiap hari Minggu di dalam ibadah. Tetapi lebih daripada itu, terus menguatkan kita, jangan jemu-jemu untuk kita berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Percaya bahwa atas setiap doa tidak ada yang sia-sia. Ada jawaban Tuhan dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana kita tahu kalau kita sudah merespon dengan benar? Dari ketenangan. Kalau masih kita hidup di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dan akhirnya kita mulai berpikir meniadakan Tuhan dan kuasanya Tuhan yang tidak terbatas itu, akhirnya itu menjadi tanda bahwa sebetulnya kita salah di dalam respon, dan pada akhirnya betul persoalan itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang hancur. Saya percaya, saudara dan saya pasti ingin setiap persoalan buat anak Tuhan merubah kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang benar, pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa kita sudah meresponinya dengan benar? Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua, tidak menyalahkan. Kalau hari ini persoalan itu terjadi gitu ya, masih menyalahkan ini dan itu, maka sebetulnya kita menjadi orang yang salah di dalam meresponi, dan jelas saja persoalan itu akan menghancurkan, membuat kita mundur. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang bukan menyalahkan tetapi fokus kepada solusi, fokus kepada pembenahan, maka saya percaya bahwa setiap persoalan yang terjadi itu akan jadi seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Membuat kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Haleluya, mengasah hidup kita makin bersinar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita terjebak kepada menyalahkan, maka kita akan cari apapun. Lihat orang lain, gara-gara dia makanya saya gak berhasil. Lihat semut, gara-gara dia nih akhirnya saya gak berhasil. Lihat apapun, kita mulai berkata bahwa dialah sumber kegagalan saya. Padahal tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri untuk dia perbaiki hidupnya. Haleluya.
Satu kali David pulang bawa kertas ujian. "Pa, gimana Fit? Ujian pa, hasil ujian." "Kenapa hasil ujiannya?" "Matematika pa." "Apa?" "Loh, kok nilai matematikanya 4 sih Fit?" "Wah, gak bisa dong. Dulu papa jago matematika, gak pernah nilainya 4 Fit. Gak pernah. Nanti ya kalau sampai kamu malas belajar lagi, matematikamu gak bagus, matematikanya jelek, jangan panggil saya papa lagi." Asik gitu. David langsung kebakar dong. Wah, gitu ya. Akhirnya David belajar gitu ya. David sungguh-sungguh David belajar. Diajak nongkrong gak mau, diajak ngopi gak mau, diajak ngeteh gak mau, diajak ngebraso pun gak mau. Kalau Taruna ngerti itu ngebraso ya, sampai mengkilap. Haleluya. Iya, dia sungguh-sungguh. Akhirnya semester depan ujian datang, pulang dengan jalan yang penuh dengan kebanggaan. Wah, kita tahu kan jalan orang bangga gimana, ada goyang-goyang dikit kan gitu ya. Bukan lenggok ya, goyang-goyang gitu ya. Gagah gitu. Iya, dan papanya nunggu. Anakku pulang nih, kayaknya pasti nilainya bagus nih. Dari jauh masuk rumah. Shalom Fit. Papanya udah tahu kan gimana nilai matematikanya Fit. "Shalom, puji Tuhan." "Apa?" "Jelek bro." Dia udah gak berani panggil papa. Akhirnya ya udah terabas aja, "Jelek bro." Ke papanya yang nyuruh. Kalau nilainya jelek jangan panggil papa lagi ya. Ya elah. Makanya kita sebagai orang tua, saya juga kan sudah punya anak ya, jangan sampai alih-alih memperbaiki diri gitu ya, melihat mungkin kali aja ada yang kita salah gitu ya, kita contohin yang gak benar, atau kita gak dukung dia di dalam belajar sehingga nilainya jelek, malah nyalain gitu kan. Akhirnya apa? Maksa dia untuk menyanggupi sesuatu yang pasti kita tidak sanggup untuk lakukan. Haleluya. Jadi pelin-pelan deh. Ya. Jadi yang kedua, jangan menyalahkan keadaan. Karena itu ciri kalau kita meresponi sesuatu persoalan yang terjadi dengan cara yang salah. Yang ketiga, dari mana kita tahu orang itu sudah meresponinya dengan benar? Dari kemauan untuk bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Haleluya. Banyak hari ini tidak sedikit orang-orang Kristen yang hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Bahkan kegagalan ini seperti menjadi sebuah penjara. Tetapi buat anak-anak Tuhan, mari kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus saya dan saudara yang tadinya kita gagal, dipulihkan dan boleh menerima keberhasilan, hidup yang baru, langkah yang baru, berkemenangan di dalam Tuhan. Percaya kalau mungkin sebelumnya ada kegagalan, bangkit dari kegagalan yang pernah kita terpuruk di sana dan tetap berkata, Tuhan masih belum selesai dengan hidup saya dan saudara. Tetap percaya rencana Tuhan yang indah terus berlaku asal kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa meresponinya dengan benar? Maka seperti ayat yang tadi saya baca di awal, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah yang pertama. Kita harus percaya akan rencana baik Tuhan.
Jadi jangan cuman sekedar tahu. Kalau cuman tahu saja gak cukup, tapi harus sampai kepada mengambil keputusan untuk percaya akan rencana baiknya Tuhan. Percaya. Sekalipun waktu kita menjalani, ketika kita mengambil keputusan untuk tetap percaya, mengambil keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita doakan, tetapi tetaplah percaya. Jangan tawar hati, tetaplah percaya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa meresponinya dengan benar? Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada rencana baiknya Tuhan, maka lakukanlah yang benar. Life must go on. Harus terus berjalan, tetapi pastikan kita menjalaninya dengan cara yang benar, cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya rabies. Bisa gak itu terjadi? Ya bisa saja kalau memang Tuhan izinkan, tetapi jangan sampai karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Tapi hari ini anak-anak Tuhan, mari bukan saja mengambil keputusan untuk percaya kepada rencana Tuhan yang indah, yang benar, yang belum selesai dalam kehidupan kita, tetapi lakukanlah, jalanilah hidup ini dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Ungkapan orang yang berhikmat, nothing wastes on the journey of life. Both good and bad experience shape your mind and heart for what is to come. Tidak ada yang sia-sia di dalam perjalanan kehidupan. Keduanya, pengalaman baik dan buruk, akan mengasah pikiran dan hati kita untuk sesuatu di depan. Tetaplah semangat, tetaplah mengambil langkah dan meresponinya dengan cara yang benar. Karena persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat kita anak Tuhan terus naik dan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk percaya kepada rencana baiknya Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami berketetapan hati untuk melakukannya Tuhan. Sekalipun ketika kami mulai melakukan yang benar, seringkali kenyataan yang terjadi di luar dari apa yang kita harapkan, tetapi kami mau terus tetap melakukan yang benar karena kami percaya bahwa Allah adalah Bapa yang tidak pernah terlambat di dalam menyatakan rencanamu dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan iman kita, nyatakan kepercayaan kita. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan, ku percaya janjimu ajaib,
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bapa, ini yang kami mau ungkapkan. Kami mau tetap percaya dan kami mau tetap lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itulah bentuk untuk kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau, Tuhan. Tidak ada cara lain selain melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Bapa, kuatkan setiap kami, mampukan kami untuk tetap menjadi pribadi yang terus meresponi setiap persoalan yang terjadi dengan cara yang benar, sehingga firman Tuhan itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, bahwa atas apapun yang terjadi, kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kami sadar kalah di dalam iman bukanlah pilihan, tetapi biarlah terus kami menang di dalam iman kami. Roh Kudus, tolong kami, pegang tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap jemaat yang beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus meneguhkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus menjadi pribadi yang terus berketetapan hati dan setia kepada Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan hati mereka. Sakit apapun yang sedang mereka derita, Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara Indonesia. Pak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para kepala-kepala daerah. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan seturut dengan kehendak-Mu. Peganglah bangsa ini. Kami berdoa setiap pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam penanganan COVID-19, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, para medis dan yang lain-lain, Tuhan. Ini Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pihak-pihak yang terlibat di dalam menjaga keamanan bangsa. TNI Polri kami serahkan dalam tangan-Mu. Pak Kapolri, Panglima TNI, para kepala-kepala staf Tuhan. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia ini boleh aman, bahkan dari keinginan-keinginan dari orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini, oknum-oknum yang ingin menggagalkan bangsa ini. Tuhan, kami bersatu hati, kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharianmu dan ingatlah
engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah terima berkat Tuhan katakan amin, haleluya. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.